Gawat, pecat Fadlizon dari DPR karena dukung Munarman. Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung minta Fadlizon dipecat dari anggota DPR karena mendukung Munarman. Ex-petinggi FPI yang kini jadi tersangka terorisme, Fadlizon membela Munarman. Hal itu dikatakan Dewi Tanjung dalam tweet di Twitter Rabu 28 April. Dia menilai Fadlizon merupakan politisi yang kurang kerjaan lantaran kerap nyinyir dan membela para perusuh negara dan teroris. Inilah politisi kurang kerjaan yang selalu nyinyir membela para perusuh dan teroris, kata Dewi Tanjung. Politisi PDIP ini pun menilai seharusnya Fadli dipecat dari kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI lantaran mendukung teroris dan radikalisme. Harusnya si Fadlizon ini dipecat dari kursi anggota DPR RI karena mendukung terorisme dan radikalisme, tegas Dewi Tanjung. Dasar tukang fitnah. Buzzer sebar fitnah Munarman selingkuh dengan perempuan di hotel. Padahal itu istrinya. Haji Munarman, pengacara Habib Rizik Syihab, adalah sosok yang cerdas. Keunggulan Habib Rizik dan kawan-kawan di persidangan kasus yang menjerat mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejauh ini tak lepas dari tangan dingin Munarman. Karena itu, pihak pembenci Habib Rizik dengan segala cara berupaya mencelakakan mantan ketua YLBHI ini. Hari Selasa 27 April, Munarman kemudian ditangkap dengan dalih terlibat terorisme. Kemudian, ia dibawa ke Polda Metro Jaya dan hingga hari ini belum memberi pernyataan apapun. Melihat Munarman saat ini sedang ditahan, para buzzer dan musuh-musuh Islam pun mengambil kesempatan untuk menyerang dan memfitnah habis-habisan Munarman. Karena mereka tahu saat ini Munarman sulit untuk menjawab secara langsung fitnahan tersebut. Dan fitnah terbaru yang mereka produksi dan lancarkan saat ini adalah Munarman selingkuh dengan seorang perempuan bernama Lili Sofia di sebuah hotel, sambil mereka sertai dengan berbagai narasi kotor, hoax, dan keji untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Munarman. Setelah dicek ke pihak kuasa hukum Munarman, ternyata Lili Sofia, perempuan yang disebut-sebut itu, adalah istri sah Munarman yang telah lama ia nikahi dan dikaruniai seorang anak. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1996, Munarman menikah dengan Ana Noviana dan menetap di Palembang. Dari pernikahan ini, Munarman dikaruniai 3 anak, yaitu Rio Muhammad Alvarez, Rinaldo Muhammad Montazeri, dan yang ketiga lahir pada bulan September 2008. Kemudian, istri keduanya bernama Lili Sofia yang telah ia nikahi sejak sekitar tahun 2008, dan dari pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak. Sampai kapan buzzer dan musuh-musuh Islam akan berhenti memproduksi dan menyebarkan hoax dan fitnah kepada ulama, habaib, umat Islam, dan tokoh yang mereka benci? Sampai mereka mati karena mereka memang dibayar untuk itu. Itulah pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Munarman ajukan 40 pengacara untuk pra-peradilan. Anggota kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berbagi tugas untuk melayangkan pra-peradilan. Insya Allah, secepatnya kita akan bagi tim. Hanya saja, Aziz Yanuar belum membeberkan secara detail kapan pihaknya akan melayangkan pra-peradilan tersebut ke pengadilan. Termasuk katanya, tujuan pra-peradilan tersebut dilayangkan ke pengadilan mana juga belum dijelaskan. Terpenting, kata dia, akan ada setidaknya 40 anggota kuasa hukum yang akan mendampingi mantan aktivis hak asasi manusia itu. Nantinya, seluruh kuasa hukum tim taktis itu akan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Jumlah kuasa hukum yang mendampingi sekitar
40 orang. Katanya menambahkan. Oleh karena itu, hentikan gaya-gaya PKI. Mantan Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, menyoroti cara detasemen khusus anti-teror atau detasemen 88 yang menangkap mantan petinggi Front Pembela Islam FPI Munarman terkait tuduhan terorisme. Pengacara Habib Rizik itu ditangkap di kediamannya di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Dia ditangkap Selasa, 27 April. Munarman sempat melawan dan mengatakan penangkapan tersebut tidak sesuai hukum. Dia juga hendak mengenakan sendal, namun tidak diizinkan. Munarman kemudian dipaksa masuk ke mobil polisi. Ustadz Tengku Zulkarnain menilai cara penangkapan itu seperti cara PKI menyeret para jenderal. Teringat saya saat PKI menjemput Jenderal Ahmad Yani, pimpinan Angkatan Darat saat itu. Mau pakaian saja dilarang, mesti berangkat dengan pakaian tidur, kata Ustadz Tengku di akun Twitternya. Segitunya PKI memperlakukan Jenderal Angkatan Darat. Malah dikatakan itu tanggung jawab Pak Harto. Gila banget PKI, sambungnya. Dia mengatakan cara Densus 88 membawa Munarman sangat kasar. Densus 88 menangkap warga negara Indonesia alias rakyat sendiri. Begitu kasarnya. Pakai sendal saja tidak diizinkan. SOP-nya apa memang begitu? Monggo, dijawablah biar kami tahu. Oleh karena itu, Rocky Gerung menegaskan penangkapan ini adalah salah satu panggung besar yang kebetulan Munarman dihadirkan dalam edisi hari ini. Sebelumnya, Rocky menyebut panggung sudah diawali dengan kedatangan Habib Rizik. Kemudian dilanjutkan panggung insiden penembakan di Tol Cipali kilometer 50. Kali ini, Munarman adalah panggung selanjutnya dengan tuduhan pembaiatan aktor terorisme. RG menyebut panggung yang dibuat penguasa ini memiliki tujuan komunikasi politik. Ya, ini hal yang biasa dalam komunikasi politik. Berita dipergunakan untuk menutupi berita. Kira-kira itu masalahnya. Rocky mengaku, ia sudah tahu ujung dari panggung ini akan seperti apa. Kelihatannya memang Munarman sudah ditunggu supaya ada yang lebih heboh dari berita-berita yang ada sekarang ini. Soal korupsi, soal pertahanan, dan yang lainnya. Karena Munarman dari dulu dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan karena terlibat FPI dan yang lainnya. Walaupun ini terlalu dini, tapi publik sudah kira-kira ujungnya kemana. Menurut Rocky, kasus Munarman memperlihatkan kepada publik peristiwa ini terhubung dengan Habib Rizik, FPI, dan politik Islam. Bagaimana menurut pendapat Anda?